Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali program Reporter Pejalan Kaki dan juga para pemirsa Belakutak Belantika Kupasan seputar kita. Alhamdulillah kita jumpa lagi pemirsa. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit dan yang sedang terkena musibah diberikan kemudahan dan diangkat segala kesulitan-kesulitannya dan penyakitnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Para pemirsa, hari ini kita sudah mungkin memasuki hari ketiga dalam mengalami wilayah yang terdampak banjir. Bahkan saya sendiri wilayahnya sudah menjadi salah satu genangan air dan banjir itu. Pemirsa, banjir ini udah dari sejak kecil saya alami. Artinya, kenapa kita selalu mengalami banjir ini? Ini terus menjadi pemberitaan-pemberitaan, bahkan sepertinya buat pejabat ini pekerjaan-pekerjaan yang nggak pernah selesai. Nah, ketika saya mendengar berbagai pengamat mengambil kebijakan, bicara masalah kebijakan untuk mengelola tata ruang, membangun kapasitas yang cukup buat menampung air dengan mempelajari kejadian-kejadian alam atau banjir yang tempo-tempo dulu, sehingga kita sebagai penyelenggara negara ataupun sebagai para pejabat maupun pelaksana harus berpikir bagaimana kita harus menyiapkan satu anggaran logistik yang besar untuk membangun, besar untuk memelihara, untuk mengelola dan segala macam. Itu duit banyak pemirsa, bermiliar-miliar mungkin kita memikirkan bagaimana membangun infrastruktur yang baik. Namun sebetulnya ada yang paling murah pemirsa. Oke lah kita berpikir untuk membangun satu tata ruang yang bagus, baik, sarana-sarana yang cakep, yang memadai. Namun ketika mental kita sebagai bangsa tidak menjaga kebersihan lingkungan, ini parah pemirsa. Hal itulah yang membuat biaya tinggi semakin meningkat dalam penyelenggaraan negara kita ini. Karena terus terang diri pribadi ini masih jauh dari kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kita buang sampah sembarangan, dan kasusnya apa? Wilayah saya ini terkena dampak banjir. Kita menyangka bahwa ini aliran sungai yang mengarah ke laut tidak jalan. Padahal saya lihat langsung, oh kali ini deras ke arah laut, deras ke arah ini bagus. Saya mengapresiasi bahwa bantaran sungainya sudah ditembok-tembok sehingga tidak ada yang meluap ke luar ke pemukiman. Namun kenapa banjir ini tidak surut? Kenapa tidak surut? Apa karena juga hanya kapasitas yang tidak kuat dalam sungai tersebut untuk mengalir ke pantai, atau tidak? Ditilik-tilik pemirsa, kenapa air itu tidak surut? Karena terhambat oleh sampah-sampah yang menumpuk pada setiap lubang-lubang yang pas keluar ke muara. Mereka terhambat di setiap selokan-selokan pemukiman itu dengan sampah-sampah dan lumpur-lumpur. Nah, ini kembali bahwa sebetulnya sebagus apapun sistem pengairan, tapi kalau mental kita tidak menjaga kebersihan, buang sampah sembarangan, sehingga sampah plastik ataupun apapun itu sehingga menumpuk dalam lubang-lubang saluran yang harusnya mengalirkan air, yang harusnya air yang tadi banjir sehingga surut cepat, ini terhambat oleh sampah itu. Sehingga bukan karena airnya tidak jalan ke laut juga, bukan pemirsa. Saya melihat langsung kok. Saya melihat langsung kali itu jalan lebih cepat, airnya mengerikan sekali. Harusnya cepat sekali ke arah laut. Tapi kenapa wilayah kita tidak ini pompamu pun jalan. Pompa pun jalan. Ternyata itu tadi air-air yang mengenang di setiap tekukan-tekukan
pemukiman itu terhambat selokannya oleh sampah-sampah. Dan sampahnya itu Pak bertonton itu Pak, bertonton kalau kita kumpulkan di DKI Jakarta ini. Nah itu yang menghambat air menuju muara. Jadi dari sekarang pemirsa, saya kasih masukan kepada Pak Presiden, Pak Gubernur di setiap wilayah. Sekarang tegakkan disiplin, tegakkan sanksi yang kuat terhadap para pelanggar kebersihan lingkungan. Sebagai contoh, ajari anak sejak dini, ya, sejak usia sekolah itu jangan buang sampah sembarangan. Kalau itu terkena atau terlihat dia buang sampah sembarangan, pertama kasih teguran oleh orang tuanya. Nah, udah ketiga kasih peringatan oleh para pejabat terkait. Kalau masih begitu juga kasih denda agar jangan terima MBG. Hal begitu harus dikaitkan pemirsa. Karena MBG itu kan sebetulnya mulia, tapi kenapa tidak ada efek filosofisnya, efek kejiwaannya atau emosinya? Karena itu tadi, MBG jalan, tapi pendidikan kebersihan tidak diterapkan secara baik. Sehingga dari kecil mereka sudah sembarangan. Dan yang penting juga, tidak hanya buat keluarga-keluarga, tapi para pengusaha-pengusaha seperti Indomart, Alfamart, ataupun warung-warung lainnya, supermarket lainnya yang menyiapkan atau membuat produk-produk plastik, harus diwajibkan setiap perusahaan punya alat sirkulasi atau recycle plastik itu. Jangan hanya menjual barang-barang yang dikemas oleh plastik, karena di situ pula yang mendorong masyarakat yang tidak sadar buang sampah sembarangan plastik tinggal terhendak. Jadi tolong pemerintah, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian agar memberikan ketentuan bagi siapa pengelola menengah ke atas di bidang penjual-jualan yang berproduk plastik harus siapkan mesin recycle plastik. Jadi setiap pembeli jangan buang sampah kemana, tapi sampaikan. Kan kita sudah tahu bahwa ada apresiasi terhadap mereka yang mengumpulkan plastik segala macam, dapat imbalan berapa. Jadi sekarang lakukan secara bersama, pemerintah buat peraturan dan awasi pelaksanaannya, dan kita sebagai warga jaga lingkungan. Dan tadi kebijakan harus mempunyai satu sanksi dan dievaluasi, siapa pelanggarnya harus dikasih denda yang sesuai. Baik dari kecil, orang tua, dewasa harus diberi pengajaran. Sekarang lah waktunya Indonesia berubah pemirsa. Indonesia berubah. Kalau tidak mustahil. Sarana apapun yang dibuat secanggih mungkin, kalau mental kita masih buang sampah sembarangan, itu akan menghambat setiap saluran yang harusnya membawa air yang tergenang tadi ke arah yang lebih rendah atau ke tempat laut, ke pantai. Ini tidak. Itulah. Terima kasih atas perhatiannya, dan para pemerintah, Pak Presiden, Pak Gubernur, dan siapapun yang berwenang dari tingkat atas sampai bawah, lakukan dan kita bantu pasukan-pasukan orange dalam menjaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.